warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pelajaran 5 tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Buka halaman 61. Sebelum Ibu lanjutkan ke pelajaran Isra Mi'raj, ada yang tahu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan? Ada yang tahu? Ya, nih. Isra Mi'raj, biasanya kita Isra Mi'raj itu memperingatinya bulan apa? Bulan Maulid atau bulan Rajab. Tepatnya bulan Rajab itu tanggal berapa? Berapa? Sebelum kita belajar lebih lanjut, jadi Ibu mau tahu apakah sebelum Ikam belajar ini Ikam sudah tahu tentang Isra Mi'raj itu apa belum? Isra Mi'raj padahal kan kita sudah tiap tahun kita memperingati. Arti memperingati itu kita mengulang kembali sejarah tentang Isra Mi'raj. Apa? Perjalanan Nabi mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu pengertian dari Isra Mi'raj. Kalau peringatan Isra Mi'raj yang kita peringati tiap tahun itu tanggal berapa? Bulannya tadi sudah tahu, bulannya bulan Rajab. Yang tepat tanggalnya itu tanggal berapa? Tanggal 27 Rajab. Ya, tapi kita memperingatinya itu sebulanan penuh. Ada yang memperingatinya tanggal 1 Rajab, boleh asal sudah masuk bulan. Tapi yang maksudnya tuh Nabi di Isra dan di Mi'rajkan itu tepatnya malam 27 Rajab. Jar Anis tadi pengertian dari Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di mana? Di Mekah. Anis Tarus. Di Mekah. Masjidil Aqsa itu di mana? Di Yerusalem. Kalau nya sekarang apa namanya Yerusalem? Palestina. Ada lah ini. Palestina tuh ada lah ini Masjidil Aqsa tuh ada lah ini Masjidil Haram tuh ada. Berarti sudah ada pengetahuannya tentang Isra dan Mi'raj. Kita lanjut. Buka halaman 62. Apa Isra Mi'raj itu? Kata Anis tadi, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu secara istilahnya. Kalau secara bahasa, apa Isra Mi'raj itu? Bagaimana perjalanan Isra Mi'raj itu? Apa hasilnya? Jadi apa Isra Mi'raj? Sudah dijawab oleh Anis. Bagaimana perjalanan Isra Mi'raj? Tahu? Perjalanan Isra Mi'raj itu dari mana ke mana? Apa? Tadi kan? Iya. Pada malam hari kemudian dilanjutkan sampai ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Jadi perjalanan Nabi itu kalau kita pikir logika kita pikir dengan akal kita tidak mungkin. Tidak mungkin, apa tidak mungkinnya jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Aqsa naik ke atas langit, siapa yang bisa naik ke atas langit? Ada. Kalau manusia, siapa yang bisa? Nabi. Selain Nabi itu bisa tidak dengan kekuatan beliau
beliau sendiri diperjalankan oleh siapa? Jin. Oleh siapa yang mau menjalankan? Malaikat. Ayo, malaikat itu melalui perantara malaikat aja. Manusia. Ayo, Allah. Jadi di zaman dahulu, di zaman Nabi dulu, tidak secanggih zaman sekarang. Zaman sekarang ada pesawat, ada roket, ada jet. Zaman Nabi jangankan itu, sepeda aja nggak ada. Adalah kendaraannya apa? Unta. Kendaraannya yaitu binatang. Jadi tidak masuk di akal oleh masyarakat Arab di zaman itu. Nah itu tadi perjalanan, kita kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana perjalanan Isra Mi'raj? Perjalanan Isra Mi'raj itu kata Anis tadi apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu aja kah? Nah, apa lagi? Dari Masjidil Aqsa naik ke langit, naik ke atas. Siapa yang membawa? Allah langsung. Malaikat Jibril. Siapa lagi? Kendaraannya apa? Allah. Unta bisa terbang. Burung itu kalau zaman sekarang burung ya pesawat boy, ada namanya pesawat burung, bukan? Pesawat yang sekarang itu bisa diambil dari yang burung binatang surga itu. Iya, burung itu binatang yang hidup di surga. Dan ceritanya burung itu sebelum bertemu dengan Nabi, beliau sangat rindu dengan yang namanya Muhammad. Kan? Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan menghayati benar. Jangan nangis. Jadi binatang yang namanya burung ini selalu bersedih di dalam surga. Kok di dalam surga kok bersedih? Jadi malaikat bertanya, kenapa burung ini jadi bersedih? Sekalinya hendak bertemu dengan Muhammad yang haramnya di pintu surga itu namanya di Muhammad, tapi tidak pernah melihat. Jadi pada waktu itu malaikat Jibril bertanya kepada burung dan burung menjelaskan, lalu diizinkan oleh Allah burung tadi itu melayani Nabi untuk Isra Mi'raj. Nah, jadi malaikat tadi bertanya kepada burung dan burung menjawab, malaikat menyampaikan kepada Allah. Diperkenankan Allah, diizinkan Allah burung tadi menjadi binatang tunggangan Nabi waktu Isra Mi'raj. Nah, jadi burung bukan unta. Unta bisa terbang. Ada. Burung itu seperti apa ya? Seperti keledai. Bersayap boy. Burung tapi ganal. Jadi burung itu yang membawa Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atas. Bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Jadi sudah tahu tadi perjalanannya. Apa hasilnya? Apa hasil dari Isra Mi'raj itu? Apa yang didapat Nabi dari Isra Mi'raj? Yang sampai sekarang kita kerjakan itu buah hasil dari Isra Mi'raj Nabi. Sholat 5 waktu itu hasilnya. Itu hasil dari perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atas langit bertemu dengan Allah. Allah memerintahkan untuk sholat. Nah, itu hasil dari Isra Mi'raj yang sampai sekarang kita nikmati, kita kerjakan. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul berarti dia tidak mengerjakan. Perintah sholat tadi itu awal-awalnya ada yang tahu berapa rakaat? 50 rakaat.
55 kan? 55. 50 aja. 50 aja. 50 aja, boy. Ada 50 aja. 50 rakaat. Lalu kenapa jadi sampai cuma 5? Minta nabi-nabi yang ada. Iya, kan Nabi tadi mulai Masjidil Aqsa naik ke atas itu kan langit ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada berapa tingkatan langit? 7. Ada 7 lapis langit. Ini kan berapa? 7 boy. Berarti kita nih di tengah-tengah lah. Berarti surga itu di mana ya? Di atas kah di bawah? Surga itu di atas, neraka itu kan di bawah. Neraka di bawah. Jadi surga paling atas, langit paling atas, neraka bumi paling bawah. Jadi tadi perintah yang 50 rakaat tadi itu melalui pertimbangan-pertimbangan para nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena menurut nabi yang lain, umat Rasulullah, umat Nabi tidak akan sanggup mengerjakan sehari semalam 50 rakaat. Jangan kan 50 rakaat, 5 rakaat ini ada yang bolong, apalagi 50 rakaat. Tapi 5 rakaat yang sekarang itu pahalanya sama dengan 50 rakaat yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi yang pertama tadi. Nah, pahalanya itu sama atau senilai dengan pahala mengerjakan 50 rakaat. Bayangkan. Sembahyang subuh yang pagi tadi sembahyanglah. Salat itu kenapa? Salat itu wajib dikerjakan. Kan sudah kelas 4. Kelas 4 ini walaupun belum balik, kita sudah disuruh mengerjakan sembahyang yang lima waktu. Kenapa? Karena sembahyang lima waktu ini adalah rukun Islam yang keberapa? Yang ke-1. Dua. Ayo, 1, 2, 3. Nah, kada ingat rukun Islam. Rukun Islam berapa? 5. Pertama, syahadat. Apa kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, mengerjakan yang apa? Yang ringannya aja dulu, yang tanpa mengeluarkan sesuatu. Apa? Syahadat cukup mengucapkan di lisan dan meyakini di hati. Adalah bermodal duit. Yang kedua apa itu juga? Sholat kita mengerjakan aja kada bermodal waktu aja, kada bermodal biaya ada. Sholat. Yang ketiga puasa. Bermodal menahan lapar, haus, nafsu. Tidak adalah modal mengeluarkan biaya. Nah, yang 4 dan 5 itu perlu biaya. Karena zakat itu berarti ada materinya. Ya loh? 5 Menunaikan haji. meninggalkan haji ini larang banget. Jika mampu, kalau tidak mampu berarti kita tidak wajib. Berarti tadi sholat tadi itu rukun Islam yang keberapa? 2. Yang kedua berarti kalau rukun itu tidak boleh tidak mengerjakan kecuali ibadah haji bila mampu, zakat bila ada duitnya. Yang 3 ini 1, 2, 3 itu tidak perlu modal, perlu keyakinan di dalam hati. Mengucap 2 kali syahadat, keyakinan dalam hati. Kalau kita mengucap sholat, keyakinan di dalam hati, kita menggawi, kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, sembahyang kita